Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Al-Qaida dan nantinya akan ditemani oleh rekan tim saya, Wiwi Widianti, akan menjelaskan mengenai materi literasi kritis dalam pembelajaran modern. Poin pertama, pengertian literasi kritis. Literasi kritis merupakan suatu pendekatan literasi yang tidak hanya menekankan kemampuan membaca dan menulis secara teknis, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, serta mempertanyakan makna, tujuan, dan ideologi yang terkandung dalam suatu teks. Poin kedua, mengenai prinsip-prinsip literasi kritis. Yang pertama, kesadaran terhadap konteks sosial. Literasi kritis menekankan pemahaman teks dengan mengaitkannya pada kondisi sosial, budaya, dan realitas masyarakat yang melatar belakanginya. Poin kedua, teks sebagai konstruksi ideologis. Setiap teks dipandang tidak netral karena mengandung tujuan, nilai, dan kepentingan tertentu dari penulis atau pihak yang berkuasa. Yang ketiga, pembaca sebagai subjek aktif. Peserta didik berperan aktif dalam menafsirkan, mempertanyakan, dan mengevaluasi isi teks secara kritis dan reflektif. Yang keempat, dialog dan refleksi. Proses literasi kritis dilakukan melalui diskusi dan refleksi untuk memperkaya sudut pandang dan memperdalam pemahaman terhadap teks. Yang kelima, transformasi dan tindakan sosial. Literasi kritis mendorong perubahan sikap dan tindakan yang lebih adil, etis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Materi selanjutnya mengenai literasi kritis sebagai pendekatan pembelajaran. Literasi kritis sebagai pendekatan pembelajaran menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang tidak hanya memahami isi teks, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan makna serta kepentingan yang terkandung di dalamnya. Menurut Abidin pada tahun 2015, literasi kritis dalam pembelajaran bahasa berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik melalui aktivitas membaca dan menulis yang reflektif. Suryadi pada tahun 2017 menjelaskan bahwa penerapan literasi kritis sebagai pendekatan pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menafsirkan informasi secara selektif, terutama di era digital yang syarat dengan arus informasi. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya, Wiwi Widianti. Halo, perkenalkan nama saya Wiwi Widianti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Andi Al-Qaida. Langsung saja, adapun materinya yaitu strategi pembelajaran literasi kritis. Adapun strategi pembelajaran literasi kritis yang pertama yaitu penggunaan teks kontekstual. Pembelajaran memanfaatkan teks yang relevan dengan kehidupan peserta didik seperti berita, artikel, dan media digital agar pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua yaitu diskusi kritis dan reflektif. Diskusi digunakan sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan menghargai perbedaan pandangan. Yang ketiga yaitu analisis kritis terhadap teks. Peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasi tujuan penulis, sudut pandang, serta pesan tersirat yang terdapat dalam teks. Yang keempat yaitu penulisan reflektif dan argumentatif. Maksudnya yaitu pembelajaran memanfaatkan teks yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Yang kelima yaitu pemanfaatan media digital secara kritis. Peserta didik dibimbing untuk menilai sumber informasi dan menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran modern.
Pembelajaran modern merupakan pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan peserta didik. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Di sini pembelajaran menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran modern memanfaatkan media digital dan internet untuk memperluas sumber belajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran modern memanfaatkan media digital, internet untuk memperluas sumber belajar. Yang keempat yaitu bersikap kolaboratif dan komunikatif. Pembelajaran mendorong kerjasama antar peserta didik melalui diskusi, kelompok, dan kegiatan kolaboratif guna melatih kemampuan komunikasi dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir yaitu kontekstual dan bermakna. Materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata agar lebih mudah dipahami dan memiliki makna bagi peserta didik. Materi terakhir yaitu tantangan pembelajaran di era modern. Adapun tantangan pembelajaran di era modern yang pertama yaitu kesenjangan penguasaan teknologi. Tidak semua pendidik dan peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi digital. Perbedaan literasi digital ini dapat menghambat efektivitas pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Tidak semua lembaga pendidikan memiliki akses teknologi, jaringan internet, dan media pembelajaran yang memadai. Sehingga penerapan pembelajaran modern belum berjalan secara merata. Yang ketiga yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Menurut Subaida, pada tahun 2016, pembelajaran masih sering berfokus pada hafalan, sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi belum berkembang secara optimal. Hal ini menjadi tantangan dalam menerapkan pembelajaran modern yang menekankan analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Tantangan yang terakhir yaitu pengaruh negatif informasi digital dan media sosial. Peserta didik dihadapkan pada arus informasi yang besar, termasuk hoaks dan konten yang tidak edukatif. Tanpa kemampuan literasi dan penyaringan informasi, pembelajaran dapat kehilangan arah dan tujuan. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.